Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial aplikasi AKS Makom tentang atau terkait dengan laporan-laporan yang ada pada menu bendahara. Pada tutorial yang sebelumnya sudah kami jelaskan bagaimana cara pengelolaan di menu bendahara, yaitu dengan melakukan proses perekaman RKAS dan kemudian melakukan perekaman transaksi-transaksi, baik itu penerimaan atau pendapatan ataupun pengeluaran atau belanja-belanja yang dilakukan oleh bendahara. Nah, apa report yang dihasilkan dari transaksi tersebut? Ini kami akan sedikit berikan gambaran. Ini saya login ke bendahara. Nah, ini pada dashboard atau halaman utama pada menu bendahara ini digambarkan tentang monitoring secara umum, yaitu total penerimaan dan total pengeluaran sehingga termonitor jumlah saldo. Nah, ini akan ditampilkan secara real time ketika bendahara senantiasa atau rutin melakukan proses transaksi pada transaksi ini, sehingga kapanpun itu dapat dipantau per hari ini bahwa saldo yang ada pada bendahara itu sekian. Nah, ini pada sebelah kanannya dari saldo yang jumlah sekian ini juga dirinci yang terdiri dari kas umumnya berapa dan kas tunai dan serta kas bank berapa. Nah, ini bagian dari report yang ada di aplikasi ini. Jadi setelah bendahara melakukan proses prosedur sesuai dengan ketentuan, maka akan sangat mudah untuk memantau kondisi keuangan yang ada pada bendahara secara real time. Nah, pada bagian bawah ini adalah grafik yang menggambarkan sebelah kiri ini menggambarkan penerimaan pada tiap bulannya dan juga belanja yang dilakukan oleh bendahara pada setiap bulannya. Nah, ini yang warna hijau menggambarkan pendapatan, kemudian yang warna merah menggambarkan belanja, dan yang warna kuning ini garis menggambarkan saldo pada periode-periode tertentu. Nah, yang grafik sebelah kanan ini menggambarkan tentang kondisi saldo pada masing-masing buku. Jadi ini ada saldo pada buku PKU, pada kas tunai, pada kas bank, pada kas pajak, dan pada saldo. Ini untuk menganalisa kejadian-kejadian yang terkait dengan pembukuan-pembukuan yang ini akan terpengaruh dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bendahara, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak pas pada transaksi bendahara ini akan bisa mudah dianalisa melalui grafik ini. Kemudian pada bagian yang ke bawah ini ada monitoring realisasi anggaran. Ini menunjukkan total dari realisasi yang diproses oleh bendahara dibandingkan dengan rencana anggaran yang sudah ada. Jadi pada kolom anggaran adalah rencana sebagaimana direkam pada RKAS atau RKAM. Kemudian realisasi adalah berdasarkan transaksi-transaksi yang direkam oleh bendahara, sehingga akan ketemu persentase dan sisa. Nah, di sini akan mudah bahwa anggaran ini dari anggaran sekian sudah terpakai sekian dan masih ada anggaran sekian. Nah, ini juga akan terpantau secara real time ketika bendahara melakukan proses perekaman transaksi secara rutin. Nah, ini untuk detailnya, misalnya ini apabila ingin mengetahui total realisasi ini misalnya berapa, ini bisa diklik dengan mengklik tombol uraian pada akun ini. Nah, ini penggunaannya.
Kemudian pada bagian ke bawah lagi dari laporan ini adalah laporan posisi kas per bulan. Jadi ini menggambarkan sebagaimana pada tabel sebelumnya, ini menggambarkan per akunnya dengan posisi tiap bulannya. Jadi ini dirinci bulan Juli hingga bulan Juni. Nah, pada bulan-bulan tertentu ini posisinya berapa, sehingga nanti ada posisi kas akhir pada akhir bulan. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah menggambarkan tentang monitoring per kategori. Jadi ini ada kategori akreditasi, ada kategori M di sini untuk madrasah atau untuk Kemenag, dan ini ada realisasi kategori laporan individu yang biasanya diminta oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini sebenarnya laporan-laporan yang ada pada aplikasi bendara ini sudah tergambar pada dashboard ini. Adapun yang pada menu yang lain, ini untuk cetak buku. Untuk mencetak buku yaitu dari menu laporan, terus cetak buku kas. Nah, di sini ada kita mau hendak mencetak buku kas umum atau buku kas tunai atau yang lainnya. Kita pilih terlebih dahulu. Kemudian kita juga pilih periode yang hendak kita buka, misalnya September 20 misalnya. Kita proses dulu. Nah, maka akan tampil ke bawah. Nah, ini untuk mencetaknya, klik cetak, atau apabila ingin di-download, ini juga bisa di-download ke Excel. Apabila mungkin ada yang dianggap kurang sesuai pada format ini, bisa di-download ke Excel dulu untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Ada fitur download Excel-nya. Jadi ketika bendahara secara rutin melakukan transaksi pada aplikasi ini juga aplikasi juga akan bisa memberikan fitur download PKU. Nah, adapun kalau fitur download transaksi secara keseluruhan juga bisa di-download dari transaksi ini download Excel. Jadi ini bisa di-download ke Excel juga, sehingga user atau bendahara mudah pengelolaan datanya, sekalipun ini menggunakan aplikasi berbasis web, namun fitur-fitur download Excel juga cukup banyak, sehingga mudah dikembangkan apabila memerlukan laporan-laporan lebih lanjut. Nah, ini laporan yang khas, ini sebagaimana pada dashboard. Ini juga sudah di dashboard, juga sudah ada. Kemudian yang laporan realisasi bulanan. Nah, ini. Jadi kita juga bisa melakukan pencetakan atau monitoring laporan realisasi anggaran setiap bulannya. Nah, ini maksud dari laporan ini adalah ini ada kolom kode akun, kemudian uraian dan anggaran. Ini sebagaimana pada RKAS. Kemudian pada kolom yang selanjutnya, realisasi bulan ini adalah transaksi-transaksi yang direkam oleh bendahara pada bulan pelaporan. Misalnya ini bulan Februari, berarti realisasi bulan pelaporan. Nah, kemudian yang sebelah kanannya, realisasi sampai dengan bulan ini adalah realisasi dari bulan Juli, awal tahun pelajaran, sampai dengan bulan pelaporan. Kalau misalnya ini adalah pelaporan bulan Februari, berarti ini realisasi dari bulan Juli 2020 sampai Februari 2021. Nah, kemudian kolom pengembalian sampai dengan bulan ini maksudnya laporan-laporan yang dihasilkan dari transaksi bendahara yang berupa pengembalian belanja atau pengembalian pendapatan. Nanti akan muncul di sini. Ya, misalnya ini ada SPP, SPI, penerimaan SPI, yang misalnya contoh pada transaksi, misalnya ada pengembalian pendapatan 1 juta karena siswa lebih bayar, maka ini akan masuk di kolom ini. Sehingga pendapatan sesungguhnya adalah jumlah realisasi sampai dengan bulan ini dikurangi pengembalian. Nah, begitu juga pada belanja, apabila misalnya panitia tertentu sudah mengeluarkan
sudah dikeluarkan dananya oleh bendahara, ini misalnya ini sudah dikeluarkan oleh bendahara, ternyata panitia ini mengembalikan sisa dan direkam melalui pengembalian belanja, maka di sini akan ada laporannya, dan laporan netonya adalah realisasi sesungguhnya dikurangi pengembalian. Nah, ini bisa dibuat atau dilihat pada periode pelaporan tertentu, misalnya September, difilter. Nah, makanya datanya akan disesuaikan dengan laporan pada periode pelaporan tertentu. Dan inilah gambaran tentang laporan-laporan yang dihasilkan dari aplikasi AKS Simakom ini, khususnya pada menu atau pengelolaan bendahara. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.